Saya ini pencinta sepak bola, tapi saya nggak sampai hati. Saya tidak mau nonton World Cup. Presiden kita sekarang. Di TV pun saya tidak mau nonton. Kenapa? Indonesia tidak main. Tapi dalam hati saya ingin buat suatu hari Indonesia ikut Piala Dunia. Waduh, siap Jenderal, siap Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Hamzah Blehem ya, di channel kesayangan kita semua, channel yang akan membahas pemberitaan yang sedang hot, terutama untuk timnas Indonesia. Waduh, ada pemberitaan apa nih ya hari ini? Tentunya banyak sekali. Salah satunya adalah pelantikan presiden baru kita yang ke-8, Pak Prabowo Subianto, dan juga wakil presidennya yaitu Mas Gibran. Selamat ya untuk pelantikannya, lancar, dan semoga ke depan Indonesia ya untuk 5 tahun ke depan semoga menambah jadi makmur. Nah, itu yang terpenting, makmur, adil ya, dan juga maju ya dari sebelumnya. Tentunya harapan timnas Indonesia pun juga makin maju. Nah, gimana nih di tangan Pak Prabowo untuk timnas Indonesia? Nah, ada nih beritanya ya, makanya saksikan dari awal sampai akhir biar kagak salah paham ya. Oke, kita langsung aja ke berita pertamanya, ada apa? Saksikan. Oke, ada berita pertamanya adalah pemain abroad ya, pemain timnas Indonesia yang abroad, yaitu salah satunya Jay Ijes yang menjamu musuhnya yaitu Atalanta. Ini juara Eropa ya, melawan Venezia di kandang Venezia, tetapi harus takluk 0-2 dari Atalanta. Ini hasil yang tidak memuaskan tentunya, dan Venezia di urutan paling buncit di klasemen sementara Liga Italia. Semoga aja Jay Ijes ya tampil konsisten. Jay Ijes dulu aja tampil konsisten ya. Soalnya kalau udah tampil konsisten, jangan khawatir untuk nanti di masa depannya. Walaupun klubnya di papan bawah, tapi kalau konsisten nih penampilannya, mungkin nanti ada yang ngelirik klub-klub lain, tentunya berpengaruh juga untuk penampilan dia di timnas Indonesia. Sukses selalu Bang Ijes. Jangan patah semangat. Di sini ada Saint Patinama yang bermain imbang ya melawan Lommel, yaitu Lommel melawan Kassupen. Harus bermain imbang ya. Good. Patinama juga sedang diberikan kepercayaan untuk bermain ya. Di sini juga ada Nijmegen ya, Nijmegen yang menjamu EC Heaven, bekas klubnya Tom Hai, dengan skor yang meyakinkan yaitu 3-0. Di sini tentunya Calvin Verdong bermain sangat luar biasa dan juga tampil konsisten. Ya, tidak di timnas aja ini Calvin Verdong, tapi di klubnya juga tampil konsisten dan menjadi kepercayaan klub. Good ya Calvin Verdong. Tentunya ada Messilgers ya yang bertandang ke RKC Waalwijk ya melawan FC Twente yang diperkuat oleh timnas Indonesia Messilgers, tetapi harus puas dengan bermain imbang. Tentunya ada klub dari Tom Hai ya yang harus bertandang ke Sparta Rotterdam, tetapi harus bermain imbang 2-2. Tentunya Tom Hai menjadi andalan juga di sini ya. Ini kurang memuaskan ya hasil-hasil dari pemain abroad kecuali Calvin Verdong. Oke, di sini ada pemberitaan dari ESPN NL ya, Netherlands, yaitu ESPN di Belanda. Pelatih tim nasional Indonesia sudah menelepon Mariano Jonathans. Ini berhembus kencang ya beritanya bahwa Jonathans akan memperkuat timnas Indonesia. Luar biasa ini Jonathans ya, track recordnya ini sangat subur. Dia sangat subur di VTC-nya sekarang. Luar biasa. Semoga aja nih, ini pemain berbakat yang katanya asli Depok. Bukan, maksudnya turunan Depok ya, turunan Depok. Luar biasa. Mariano Jonathans ragu bela timnas Indonesia. Ada apa? Ada apa nih? Kenapa ragu? Soalnya ini di wawancara Bang siapa ya? Yusa ya. Ini menggemu-gemu ini
Emiliano pengen dan terbuka untuk membela timnas Indonesia. Tapi ini kenapa ragu? Ada apa nih? Biasanya panggilan timnas Belanda nih. Emiliano Jonathan sudah dihubungi PSSI, tetapi dia juga sedang dipantau timnas Belanda U21. Ini kasus-kasusnya kayak Ole Romeni nih ya. Ole Romeni lagi naik daun, lagi bagus-bagusnya. Timnas Indonesia melirik ya, sudah menghubungi, tapi kayaknya ada bisikan-bisikan dari timnas Belanda. Nah ini, tapi ya kita serahkan aja ya. Kita walaupun dia harus memilih timnas Belanda, tetap kita dukung karena kita bangga ya ada pemain keturunan Indonesia ya, orang Indonesia main di timnas Belanda yang levelnya jauh dari kita ya. Tetap harus dukung, harus tetap support, jangan menghujat. Itu intinya, jangan menghujat ya. Nah ini yang sangat menarik ya, yang lama banget ya digembor-gemborkan ya, nilai pasarnya luar biasa 200 M lebih ya, yaitu Pascal Struijk ya, mulai tebar kode. Waduh, dia update status ya. Memposting bahwa dia player Indonesia seperti sebuah sinyal untuk bergabung ke timnas Indonesia. Waduh, gimana nih? Ini gimana nih ya? Pascal Struijk udah memberi kode-kode dan juga Joel Piro. Indonesia is calling. Ya, kita kabar-kabar gembira yang kayak gini ya tetap diikuti, tapi jangan terlalu didalami karena kalau sebelum salaman sama Pak Erik, kata Pak Erik apa? Jangan dulu berharap lebih. Oke, ada apa lagi? Di sini juga ada Julian Urip ya, yang sangat kencang kabarnya diisukan menjadi target PSSI selanjutnya. Ini keturunan Surabaya nih ya, arek-arek Surabaya, piye kabare ya. Semoga aja ini, karena ini potensinya juga keren nih, di Asmalnya luar biasa nih ya, pemain muda yang sangat luar biasa. Semoga aja nih ya, bibit-bibit pemain muda ini pengen masuk timnas Indonesia ya, dan juga diproses juga nih sebagai pemain timnas Indonesia, karena bibit-bibit muda ini diperlukan juga ya untuk pemain-pemain diaspora di luar. Oke, di sini ada kabar lagi, Sintayong sebut skuad ASEAN Cup 2024 akan diisi mayoritas pemain dari Liga 1. Maksudnya ASEAN Cup di sini AFF ya, mungkin ya AFF. Oke, di sini mayoritasnya pemain dari Liga 1. Nih, kesempatan pemain Liga 1, tunjukkan gigimu ya. Tunjukkan aksimu nanti di AFF ya. Dan ini menjadi barometer Sintayong untuk memanggil ya, ataupun untuk mencabut pemain dari Liga 1 nih. AFF tunjukin, bukannya ngedown, apaan gua dipanggil cuman main di AFF ya, sakit hati dipanggil cuma di AFF. Enggak, justru ini kesempatan kalian, kesempatan pemain Liga 1 untuk masuk timnas Indonesia ya, timnas squad inti timnas Indonesia yang akan berlaga di Asia malah dunia ya. Semoga aja dengan skuad yang mayoritas Liga 1 banyak berbicara dan menunjukkan prestasi di AFF. Semangat Coach Sintayong. Ternyata ada perjanjian dengan PSSI. Sintayong wajib datang langsung ke pertandingan Liga 1 2024 dan atau 2025 demi cari pemain untuk timnas Indonesia. Ini langkah ini bagus juga ya, sehingga Coach Sintayong kan juga sibuk ya untuk mencari pemain abroad dan lain sebagainya, tetapi juga dia meluangkan waktu untuk lihat langsung pertandingan Liga 1 ya, tentunya untuk mencari pemain-pemain yang berbakat, siapa aja yang bisa masuk timnas Indonesia. Salah satunya ya Malik tuh. Malik luar biasa, Malik langsung dicabut dan mainnya juga luar biasa. Semoga aja tidak hanya berhenti di Malik, juga ada pemain-pemain lainnya di Liga 1 yang berbakat, tentunya yang punya visi misi yang luar biasa di persepak bola Indonesia ya. Semoga aja dengan Coach Sintayong terjun langsung ke Liga 1 ini jadi motivasi untuk pemain Liga 1-nya juga ya. Tunjukkan karena mau bermain untuk timnas adalah kebanggaan seumur hidup ya, bukan hanya seumur hidup, cucu nanti punya cucu dan keturunan kalian ya, pemain Liga 1 ya, pemain timnas Indonesia itu menjadi kebanggaan. Kebanggaan itu nggak bisa dibeli oleh uang ya tentunya. Oke, ada siapa lagi? Martin Paes main di AFF. Martin Paes bakal
nganggur sampai Januari 2025. Jadi keuntungan bisa bela timnas Indonesia di Piala AFF. Tanda tanya tentunya ya. Belum tentu juga bisa ya diizinkan atau tidaknya Martin Paes oleh klubnya walaupun sedang libur, sedang jeda. Ya, semoga aja bisa memperkuat timnas Indonesia di AFF ya. Pemain abroad juga semoga aja walaupun gak full tim tapi bisa adalah 1 2 3 pemain ya untuk makin kokoh nih memperkuat. Gua sih pengennya AFF diambillah juara lah, 1 kali juara dah ya di zaman Sintayong. Biar pada diem tuh ya pengkritiknya. Pengkritiknya ya netizen yang somplak-somplak supaya diem, dibungkam. Oke, menatap pertandingan di round ketiga kualifikasi Piala Dunia ya di bulan depan November. GBK bakal penuh supporter Garuda. Hajime Mariasu sebut laga melawan timnas Indonesia akan berat buat Jepang. Jelas ya. Ini gimana ya kalau Jepang merendah diri ya? Aduh, sang raja merendah diri tuh ya luar biasa sih. Merendah diri tapi menyakitkan nanti. Tapi tunjukkan yang terbaik, bukan hanya untuk pemain tapi sport kita untuk timnas juga tunjukkan yang terbaik. Semoga aja karena bola itu bundar walaupun timnas Jepang jauh di atas kita ya posisi ranking FIFA ya, permainan pun juga jelas masih jauh, tapi semoga aja kita nggak tahu ya hasil kita minimal imbang, kalau bisa menang ya syukur-syukur. Mantan pemain Real Madrid ini ingatkan Jepang untuk tak meremehkan timnas Indonesia. Supporter Garuda luar biasa. Ini pemain Jepangnya permainannya sangat luar biasa di atas kita, tapi pada rendah diri ya. Luar biasa, salut nih. Respect Jepang, King ya, luar biasa. Yang harus dijuluki King ya tetap Jepang. Yang akan direbut oleh Indonesia. Optimis. JIJ tidak akan absen dan bisa bermain saat Indonesia versus Jepang. Nah ini, jadi JIJ tuh kena kartu kuningnya waktu di putaran kedua, ya kualifikasi kedua itu lawan Vietnam kalau nggak salah ya kartu kuningnya. Jadi itu bukan dianulir ya, dihapuskan, diputihkan. Jadi kalau untuk round ketiga ini JIJ baru kehitungnya baru 1 kartu kuning, jadi bisa dimainkan. Ya kabar yang baik, bagus. Oke, ada kabar menggembirakan atau kabar buruk nih. Nih, kalau di sudut pandang gua ini Erick Thohir kembali jadi Menteri BUMN. Gimana nih pendapat kalian? Pak Erick Thohir menjadi Menteri lagi BUMN. Apakah menjadi renyem atau kebagi nih pikiran Pak Erick Thohir antara sepak bola Indonesia dan juga pemerintahan atau bagaimana? Kalau sudut pandang gua justru ini kabar baik. Karena apa? Sponsor tetap ada. Ya. Jadi keuangan timnas stabil karena Pak Erick Thohir sponsor banyak ya. Iya, jasa-jasa Pak Erick Thohir tentunya. Apalagi kalau BUMN masuk ke timnas Indonesia sangat luar biasa ya. Salut dan juga selamat Pak Erick Thohir menjalankan tugas kenegaraannya. Semoga sukses selalu dan sehat selalu ya Pak Erick Thohir. Oke, ada apa lagi? Saya ini pencinta sepak bola, tapi saya nggak sampai hati. Saya tidak mau nonton World Cup. Presiden kita sekarang. Di TV pun saya tidak mau nonton. Kenapa? Indonesia tidak main. Tapi dalam hati saya ingin buat suatu hari Indonesia ikut Piala Dunia. Waduh, siap Jenderal, siap Pak Presiden. Luar biasa Presiden baru kita ya, yang baru saja dilantik. Dan ini menunjukkan bahwa Presiden kita mencintai timnasnya. Nah, luar biasa. Kita jadi nggak khawatir ya bagaimana nasib timnas berikutnya karena pemerintahannya baru. Menurut gua di bawah kepemimpinan Pak Prabowo negara ini timnas Indonesia makin didukung. Menurut gua ya minimal estafet lah dengan Pak Jokowi ya. Luar biasa. Semoga aja makin maju nih timnas kita khususnya ya di tangan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat. Keren nih. Ya kan? Keren. Tekad saya Indonesia harus masuk Piala Dunia. Optimis, luar biasa. Ya.
Nanti insya Allah kalau saya terima mandat dari rakyat, saya akan awasi langsung tim nasional sepak bola. Wah, ini janjinya nih. Kalau perlu saya akan tungguin latihan mereka. Waduh, luar biasa Pak Presiden. Masa 267 juta rakyat kita nggak bisa punya 30 pemain sepak bola yang hebat-hebat. Masalahnya dari pembinaan Pak Prabowo. Pak Prabowo pasti ya tahu ya permasalahan-permasalahannya. Kalau perlu kita cari pemain-pemain yang hebat, yang keturunan Indonesia yang ada di mana-mana kan banyak. Ya, Iya kan? Kalau perlu yang mirip-mirip orang Indonesia pun kita rekrut, ya kan? Yang penting merah putih harus berkibar di Piala Dunia. luar biasa Pak Prabowo ya tentang pendukungannya terhadap timnas Indonesia. Nggak usah diragukan lagi sih ya, nggak usah diragukan lagi dengan statement-statementnya dan apa yang telah dilakukan Pak Prabowo. 7 lapangan dan 1 stadion indoor ya Pak Prabowo punya nih. Stadion futsal dan asrama, inilah fasilitas Akademi Garuda Yaksa milik Pak Prabowo. Cinta sepak bola ya. Mau gimana pun juga sepak bola adalah apa ya? Maksudnya olahraga yang diminati, yang disukai sebagian banyak dari penduduk bumi, sehingga Indonesia nih ya harus mengincar posisi di mana timnas sepak bolanya harus muncul nih di pentas dunia sehingga mengharumkan nama baik Indonesia. Nah ini Pak Prabowo lihat peluang ini. Pak Prabowo lihat sepak bola ini bisa mengharumkan Indonesia lewat sepak bola. Sehingga Pak Prabowo tidak main-main dengan sepak bola. Oke, cukup sekian ya. Semoga di bawah kepemimpinan Presiden Pak Prabowo dan juga Pak Gibran, timnas sepak bola Indonesia makin maju. Tentunya rakyat makin makmur dan juga adil. Di luar perbedaan pandangan politik tentang Pak Prabowo, mau ada yang setuju, ya ada yang suka nggak suka, terserah kalian. Sepak bola ada sepak bola, ya. Gua juga salah satu termasuk ya untuk Pak Prabowo sebelumnya di pemilihan kemarin, ya, yang kontra. Tapi untuk sepak bola salut, luar biasa. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, semoga kalian sehat selalu, rezekinya pun lancar. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.